laki-laki ataupun perempuan, nggak jelas statusnya. Nah itu nanti tetap batal wudunya dengan hal-hal yang keluar dari lubang kemaluannya, apapun itu, kecuali mani. Kalau mani itu nanti tidak membatalkan wudu. Yang kedua, wasani utawi kang kaping pindho iku annaumu turu ala ghairi hayatil mumkina mutamakini ing ngatasé liyane tingkae wong kang netepake bokong. Wa fi ba'di nusakhil matani lan iku tetep ing dalam sebagiane nusai kita matan ziyadatun utawi tambahan minal ardi saking bumi bimak adihi kelawan panggonan lungguhe bokonge wong. Wal ardu utawi bumi iku laisat ora ana bika yidin kelawan batesan. Wa kharajalan kejaba bil mutamakini kelawan damah mutamakin apa masalah launama lamun turu sapa wong qaidan halih ngadeg ghaira mutamakinin kang ora netepake bokong. Au nama utawa turu sapa wong iman halih ngadeg au ala qafahu utawa ing ngatasé getoke wong walau mutamakinan senajan iku wong kang netepake bokong. Jadi sama tutup lawangi, pintunya tutup dulu. Jadi yang kedua itu seseorang itu tidak boleh wudunya itu bisa batal ketika tidur yang dia itu tidak menetapkan pantatnya. Ketika seseorang itu tidur tidak menetapkan pantatnya, maksudnya pantatnya itu tidak menempel di alas bawah, itu wudunya batal. Kalau kita itu tidur duduk dengan menetapkan pantat seperti ini ya nggak batal. Tapi kok tidur telentang, tidur berdiri, pokoknya pantatnya itu tidak menempel di alas, itu nanti wudunya otomatis batal. Nah, jadi tidurnya orang yang tidak menetapkan pantatnya itu membatalkan wudu. Kalau pantatnya itu masih menempel di alas, itu nanti nggak batal. Misal kayak sampean biasanya pas Jumatan ketiduran dalam keadaan duduk, itu tidak perlu wudu. Ataupun orang yang tidur tetapi kalau tidurnya itu bagian belakangnya itu bersandar, kalau di sini kepahaman saya itu walau mutamakinan tidak tetap batal. Jadi wudu duduk terus bagian belakangnya itu bersandar walau mutamakinan au ala qafahu walau mutamakinan itu tetap batal. Karena apa? Orang tidur itu anusnya itu terbuka. Kalau orang yang matanya tersadar itu anusnya tertutup. Tetapi kalau orang yang tidur dengan duduk yang menetapkan pantatnya itu tertutup, jadi wudunya tidak batal. Yang ketiga wasalisu utawi nawakid yang membatalkan wudu yang nomor 3 iku zawalul akli, ilange akal. Ail ghalibati tegese nglindhe alaihi ing ngatasé akal bisukrin kelawan sebab mendem au maradin utawa lara, au jununin utawa sebab edan, au igmain utawa ayanan, au ghairi dalika utawa sebabe liyane mengkono-mengkono sukrin wa maradin au maradin. Jadi yang membatalkan wudu yang ketiga adalah hilang akal atau hilang kesadaran, semaput, pingsan, ayanan, ataupun ya kesadarannya hilang. Nah itu wudunya orang yang hilang kesadaran atau hilang akal yang seperti itu wudunya batal. Jadi semisal saman berwudu kok pingsan, berwudu kok ayanan, nah nanti mau sholat juga harus wudu lagi, karena zawalul akli itu membatalkan wudu. Ataupun hilangnya akal itu sebab sakit ya seperti tadi, ataupun sebab mendem itu mabuk, nah, itu wudunya batal.
Warabiu utawi mabuk-mabuk minuman keras, bukan mabuk-mabuk kendaraan. Kalau mabuk kendaraan itu enggak hilang akal. Kalau mabuk-mabuk minuman keras itu akalnya hilang atau kesadarannya berkurang. Warabiu utawi kang kaping papat iku lamsur rajuli oleh gepok wong lanang almarata ing wong wadon al ajnabiyata kang liya. Ghairul mahrami tegese dudu mahram. Walau maitatan senajan anane ajnabiyah iku mayit. Wal muradu utawi kang den karepake birajuli kelawan wong lanang wal marati lan wong wadon iku dzakarun wong lanang wa ungsalan wadon balighun kang wus tumeka sapa rajul wal mar'ah hada syahwati ing pelanggerane den syahwati urfan ing dalem umume. Wal muradu utawi kang den karepake bil mahrami kelawan mahram iku man wong haruma kang haram apa nikahuha nikahi mar'ah li ajli nasabin krana arai tunggal nasab au radain utawa tunggal suson au musaharatin utawa krana arai maratuwa. Di hal yang membatalkan wudu yang keempat itu adalah menyentuhnya laki-laki pada perempuan ajnabiyah yang bukan mahram, bukan anggota keluarga kita. Kita kok tersentuh atau menyentuh orang lain lawan jenis itu wudunya kita batal. Walau maitatan, walaupun itu sudah meninggal, nah, itu tetap batal. Yang dikehendaki dengan laki-laki dan perempuan di sini adalah balighun hada syahwah, laki-laki perempuan yang sudah memiliki syahwat pada umumnya. Ya, intinya kayak wis balik. Jadi kalau semisal kita memegang bayi balita yang masih kecil itu belum ada syahwatnya, ya enggak batal. Tapi kalau lawan jenisnya itu sudah dewasa, sudah ada syahwatnya, itu nanti kita atau bisa mensyahwati, kita kok menyentuh laki-laki atau perempuan yang lawan jenis yang seperti itu, wudunya batal. Tapi kalau anak kecil yang belum disyahwati, misal balita, anak kecil, perempuan kecil, laki-laki kecil yang masih umur 1, 2, 3 tahun, kita sentuh yang enggak batal. Tapi kalau sudah masuk waktu di mana sudah ada unsur syahwatnya, itu nanti wudu kita batal. Sedangkan yang dikehendaki dengan mahram di sini siapa? Adalah orang yang haram dinikah. Orang haram yang dinikah ya berarti bukan kerabat anggota keluarga kita. Nah, ya kayak apa? Kita menyentuh ibu, kita menyentuh adik, mbak, itu wudu kita tidak batal. Tapi kalau sudah menyentuh sepupu yang tidak ada hubungan mahram ataupun menyentuh orang lain, itu wudu kita batal. Wa qaluhu tawi dae musannaf min ghairi hailin saking tanpa aling-aling iku yakhruju metu apa qaul ma ing perkara laukan lamun ana hunaka ing dalem kono-kono perkara apa hailun aling-aling falana qada mongko ora rusak apa wudu hina idin ing dalem nalikane laukana hunaka. Jadi tetapi menyentuhnya itu tanpa aling-aling, tanpa penghalang. Nah, ketika kita menyentuh perempuan kok kita pakai kaos tangan ataupun kita menyentuh laki-laki yang lain bajunya saja ataupun yang disentuh itu cuma kerudungnya, yaitu wudunya enggak batal. Ataupun rambut dan kuku itu bukan kulit, nah itu kita tidak batal wudunya tidak batal. Menyentuh rambut wanita lain ataupun kuku wanita lain dilihat dari sisi fikihnya itu wudunya tidak batal. Yang batal itu adalah lamsu menyentuh kulitnya ataupun kita menyentuh bajunya, kerudungnya, yang enggak batal. Yang batal itu menyentuh kulit. Yang terakhir yang membatalkan wudu al khamisu utawi kang kaping 5 wa huwa utawi al khamis iku akhirun nawakid akhire perkara kang batalake wudu.
yaitu masu farjil adami bibatinil kafi. Iku masu farjil adami ngepok farjine anak Adam bibatinil kafi kelawan batine epek-epek min nafsihi saking awak dhewene man wa ghairihi lan liyane wong. Iku dzakaron lanang au unsa utawa wadon. Iku sagiron bocah cilik au kabiron utawa wong gedhe. Iku hayan urip utawa au mayitan utawa mati. Yang membatalkan wudu yang terakhir adalah menyentuh kelamin, menyentuh kelaminnya sendiri ataupun orang lain, entah itu kelaminnya laki-laki atau perempuan, kelaminnya anak kecil ataupun yang sudah dewasa, atau kelaminnya orang yang hidup ataupun sudah mati. Ketika seseorang sudah berwudu kok menyentuh kelamin, itu wudunya batal. Menyentuhnya itu adalah bibatinil kafi, dengan batin atau bagian dalamnya telapak tangan. Jadi bagian dalam itu bisa dibatasi dengan kita yang seperti ini. Nah, ketika seperti ini yang tidak terlihat itu hukumnya batin. Batin itu bagian dalam. Nah, bagian dalam itu kok menyentuh kelamin itu wudunya batal. Tapi kalau yang terlihat, nah, terlihat seperti ini meskipun ada putih-putihnya, putih-putih telapak tangan itu menyentuh. Nah, di sini semisal burung, kalau kita menyentuh bagiannya pucuk sini itu tidak batal. Karena apa? Yang sini itu hukumnya dohir, masih terlihat di mata. Tapi kalau yang tidak terlihat itu hukumnya batin. Jadi kalau kita pucuknya menyentuh burungnya sendiri, nah itu tidak batal. Ataupun bagian sini. Jadi yang membatalkan wudu adalah bagian dalam telapak tangan sini. Menyentuh burung itu batal. Tapi kalau yang bagian pucuk, bagian luar kita sentuh itu wudunya tidak batal. Nah itu batasan bataskan hal yang membatalkan wudu dalam menyentuh kelaminnya sendiri ataupun orang lain. Jadi semuanya batal. Entah itu jadi sampean kok berwudu terus nyewa adike menyentuh kelaminnya adike itu nanti wudunya batal. Karena kalau di sini tidak ada batasannya. Dzakaron au unsa, kabiron au saghiron, entah itu kelaminnya laki-laki yang sudah dewasa ataupun yang masih kecil, semuanya itu ketika disentuh orang yang sudah berwudu maka wudunya batal. Yang penutup, walafdul adami utawi lafate adami iku sakitun kang gugur fi badinu sakhil matani ing dalam sebagiane kitab nusah matan. Wa kadzalan iku kaya mengkono-mengkono sakit kauluhu utawi dawe musonep. Wa masu halqa duburihi utawi gepok bolongane dubure anak Adam al adami iku yang kudu batalake apa lam masu alal qauli ing atase miturut qaul al jadidi kang anyar. Wa alal qadim lan maturut ing atase qaul qadim iku layang kudu ora batal apa masul halqati ngepok bolongan. Wal muradu utawi kang den karepake biha kelawan tadi iku multaqal mangfidi bolongan lerus. Wa bibatinil kafi lan utawi kang den karepake kelawan batine epek-epek arrohatu utawi telapak tangan ma'abutunil asobi'i ing dalam sartane batine pira-pira diriji. Wa kharajalan kejaba bibatinil kafi kelawan dawuh batinil kaf apa dhahiruhu jabane kaf wa harfuhu lan pinggire kaf wa ruusul asobi lan pira-pira pucuke driji wa malan panggonan bainahuma kang tetep ing dalem antarane bainaha kang tetep ing dalem antarane asobek iku falanako domo tegese ora rusak apa wudu bidzalika kelawan mengkono-mengkono dhahiruhu wa harfuhu ba'da tahamuli ing dalem sawuse metelake aliasiri kang kidik. Di yang terakhir adalah menyentuh bolongan utawa lubang dubur. Jadi lubang dubur semisal kalau gini lubang duburnya itu disentuh dengan batin epek-epek ya, batinnya seperti tadi yang tidak terlihat ketika kita
menelungkupkan tangan seperti ini hukumnya batin. Tapi kalau yang terlihat